Pada lintas lautan TBK melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 23 Mei 2011. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silahkan Rolando. Ya baik Rudi dan pemirsa, saham PT Buana Lintas Lautan TBK telah menunjukkan kinerja positif hingga pertengahan bulan ini. Kita langsung simak datanya pemirsa bersama. Iya, ini adalah PT Buana Lintas Lautan TBK. Dengan kode BULL melakukan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia pada 23 Mei 2011 di papan utama dengan bidang usaha utama jasa perkapalan, pelayaran dan pengangkutan, penyediaan awak kapal laut, usaha floating storage dan juga di sektor infrastructure, utilities and transportation. Di subsektor transportation dan selanjutnya kita akan saksikan ada siapa saja pemegang saham dari BULL. PT Delta Royal Sejahtera sebesar 1,04 miliar atau 8,8%, disusul dengan PT Tesco International Capital 1 miliar 8,5%. Lalu ada PT Geolink Indonesia sebesar 1,42 miliar, yaitu sebesar 12%. Lalu disusul dengan PT Danatama Capital Investama 1,11 miliar atau sebesar 9,4%. Dan yang terakhir yaitu oleh masyarakat 5,84 miliar atau sebesar 49,3%. Dan selanjutnya pemirsa kita saksikan ini pergerakan nilai saham BULL pada Januari itu di 160, lalu naik lagi di Februari dan cukup dalam turun, ya itu di ketika pandemi masuk di Indonesia, pandemi COVID-19 yaitu pada Maret menjadi 120 dan akhirnya terus meningkat sampai pada 14 September kita saksikan kemarin yaitu di angka 314. Ya baik, demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda Rudi. Baik, terima kasih Rolando, dan dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Juan Octavianus. Mas Juan. Ya. Ini menarik sebetulnya kalau kita melihat grafik pergerakan saham bull. Januari sekitar 160, di April di mana semua emiten, banyak emiten itu turun. Ini dia turun juga, tapi sampai 120. Tapi kemudian kalau kita melihat harga sahamnya terakhir, ini yang mencapai 314, ini saya kira agak jarang emiten dengan pergerakan saham seperti ini. Menurut Anda apa yang terjadi? Ya, jadi memang kalau kita melihatkan penurunan yang di awal itu dikarenakan dari sentimen pasar ya, di mana ketika COVID-19 ini dari pelaku pasar banyak yang panic selling dan juga secara general kan apalagi oil and gas ini sentimennya berdampak buruk terhadap COVID-19 ya. Nah, namun setelah melihat laporan kinerja terutama pada Q1 memang para pelaku pasar baru menyadari ini bahwa dari sebenarnya bull ini berdampak minim terhadap COVID-19. Hal ini terlihat dari pendapatan dan sampai net income itu mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan ya dibandingkan tahun lalu. Yang tadi saya bilang juga itu driven by kenaikan dari armadanya. Yang memang sampai sejauh ini juga dari strategi emiten juga masih sama nih, bahwa dari sekarang juga masih akan mempertimbangkan untuk menaikkan dari segi armada dan masih menargetkan pendapatan sampai laba bersih sampai akhir tahun dengan cukup signifikan juga gitu kenaikannya ya. Makanya inilah yang menjadi sebenarnya sentimen atau pergerakan dari harga saham bull itu sendiri. Oke, ini sangat menarik sebetulnya ya pergerakan sahamnya. Bahkan kalau bisa dibilang belum sampai ke akhir tahun, ini harganya sudah hampir 2 kali lipat bila dibandingkan harga di awal tahun gitu. Nah, kalau menurut proyeksi dari Mas Juan sendiri ini sampai akhir tahun akan seperti apa? Ya, jadi kita melihat masih ada cukup ruang ya untuk meningkatkan dari harga saham ya kalau kita lihat ya. Karena kan memang kalau kita lihat ini masih sejalan nih dengan strateginya atau dari pemaparan dari bull itu sendiri. Dengan terus bertambahnya armada dan juga kalau kita tahu kan dari charter rate itu sebenarnya di Indonesia terutama dia lebih ke 3-5 tahun itu buat kontraknya, jadi kita rasa dari pendapatan masih akan terus bertumbuh. Nah, sementara juga kalau kita dari strategi perusahaan, dia sudah 30% itu sudah main di pasar internasional, yang which is dia jauh lebih tinggi buat rate-nya. Jadi kita lihatnya masih positif, dan kemungkinan nih masih bisa ke level 370 nih buat sampai akhir tahun, seperti itu. Oke. Untuk bicara risiko, kalau kita lihat pandemi tidak terlalu berpengaruh terhadap bull, apa kira-kira yang paling berisiko bagi bisnis di mana bull saat ini beroperasi? Ya, jadi untuk resikonya yang pertama adalah
sekarang ini kan dikarenakan dari permintaan harga minyak yang menurun ya. Jadi banyak sekali sekarang emiten-emiten produsen migas itu menggunakan kapal tanker sebagai inventory atau sebagai tempat buat menaruh dari minyaknya dikarenakan dari permintaan yang menurun. Nah ini nih yang menjadi problema di tahun depan ya, ketika mestinya harus docking atau maintenance di setiap tahun, ini belum bisa dilakukan dikarenakan menjadi cadangan. Nah nanti by next year, kalau memang banyak kapal yang docking, nah ini bisa jadi adanya disruption nih, terutama dari utilisasi penggunaan kapal bull sendiri seperti itu. Kalau secara kompetisi sebetulnya bull ini di industri ini bagaimana? Apakah ini sebetulnya pasarnya masih sangat besar, jadi siapapun yang akan masuk ke sana sebetulnya masih bisa tetap mengambil keuntungan atau benefit dari sana, atau sebetulnya ini sudah sangat jenuh sebetulnya? Ya, jadi kalau kita melihat secara kompetisi, bull salah satu yang pasarnya ini adalah pasar yang sangat sulit dimasuki ya, dikarenakan banyak sekali requirement seperti contohnya dari kapal luar sebenarnya belum bisa masuk nih karena ada cabotage peraturan cabotage. Itu yang kedua. Lalu ada beberapa persyaratan, contohnya seperti kan bull kan ini kan mostly kliennya dari Pertamina. Ada Pertamina ini sangat consider dari segi requirement yang cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat dari nilainya bull terhadap Pertamina ini cukup tinggi nih nilainya dibandingkan dengan emiten-emiten lainnya. Makanya kita bisa melihat juga sebenarnya dari bull ini juga mempunyai advantage yang lumayan nih terkait dari kompetisi seperti itu. Oke, kalau menurut hitungan Anda, proyeksi pendapatan saham laba bersih bull ini akan seperti apa hingga akhir tahun? Ya, kita melihat kalau sampai akhir tahun sekarang saja kalau kita di first half ini sudah almost double ya. Kemungkinan kalau sampai akhir tahun ini kemungkinan bisa naik sampai 2 sampai 2,3 kali mungkin ya. Dikarenakan kalau kita lihat sampai per Juni ini tapi dengan asumsi dia masih menambah kapal ya di sampai second half ini ya. Dan kita lihat kan dengan adanya private placement seperti ini juga most likely bakal ada penambahan kapal kembali ya. Cuman mungkin nanti memang harus dipertimbangkan kembali terkait dengan harga pembelian kapalnya, dikarenakan itu nanti akan mempengaruhi dari segi beban dan juga dari segi belanja modalnya seperti itu. Baik, Mas Johan, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action.